teropong wak lebay. Awas, nangkap iblis. Islam tidak senang orang kembali kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Perhatikan, syaitan, iblis tidak senang orang kembali kepada Al-Quran, sunnah ala fahmi salaf. Setan, iblis tidak senang orang selamat dunia akhirat, gak senang. Orang kafir juga demikian, gak senang. Makanya mereka berusaha untuk apa? Untuk menjauhkan manusia dari pemahaman yang hak ini dengan mengatakan apa? Wahabi, teroris. Yang kita hadapi hari ini, termasuk jaringan-jaringan teror itu semua 100% anggota jaringan teror ini semua Wahabi Salafi. Saya pastikan. Oh no. 100%, kalau perlu 200%. Bisa dipastikan Salafi Wahabi 100% teroris. Dahsyat fitnah yang keji. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bertemu lagi dengan keluarga besar Teropong Wak Lebay. Mari kita saling mendoakan. Mari kita bersatu padu. Kita harus bersatu dulu loh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Harun. Perbedaan antara NU Muhammadiyah, antara Wahabi NU, itu perbedaannya nggak akan yang prinsip. Saya sampai akhirnya tertarik nulis buku ini, Pak. Tapi belum saya tulis dalam bahasa Arab ini. Saya lemparkan dulu di Republika. Titik temu Wahabi NU. Kita perlu menyatukan sikap dulu. Ya. Jangan tantangannya banyak, kita malah berantem sendiri. Bahwa antara NU dengan Muhammadiyah, antara NU dengan Wahabi, dengan Salafi, perbedaan ada. Tidak memungkiri. Kita ini punya tantangan bersama. Perlu ada persatuan. Nah, titik temulah itu yang kemudian kita perlu pegang. Adapun perbedaan, perbedaan itu nggak sampai masalah prinsip, nggak mengkafirkan satu sama lain kok. Menyampaikan yakni tanggapan yang saya nukil dari buku yang berjudul Titik Temu Wahabi NU, penulis Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA. Buku ini diterbitkan oleh Maktabah Darussunnah, unit penerbitan Yayasan Wakaf Darussunnah, Ciputat, Tangerang. Ini bukunya. Perlu kita ketahui bahwa beliau ini Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, beliau adalah mantan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, dan beliau sudah wafat rahimahullah. Dan juga beliau adalah Rais Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU bidang fatwa tahun 2010 sampai 2015 sebagaimana yang tercantum di buku ini. Beliau mengatakan di halaman 34 buku ini, contoh lainnya, ada yang mengatakan bahwa Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, melainkan hanya Ahlus Sunnah saja, karena Wahabi mengafirkan kelompok Islam lainnya. Tidak ragu lagi bahwa pernyataan ini merupakan kedustaan yang besar dan dibuat-buat. Orang yang mengatakan ini layak disebut sebagai sekutu musuh Islam yang ingin memecah belah barisan umat Islam. Andai orang ini membaca sumber-sumber asli yang dijadikan pedoman oleh kaum Wahabi, tentu ia akan mengetahui bahwa Wahabi tidak pernah mengafirkan seorang pun ahlul al-qiblah
atau umat Islam, kecuali jika orang tersebut nyata-nyata telah kufur tanpa melalui takwil, seperti orang yang meyakini bahwa selain Allah adalah Tuhan atau menyembah kepada selain Allah. Kemudian pada halaman 97 poin ke-11 kesimpulan dan saran, beliau Profesor Dr. K. Haji Ali Mustafa Yaukub berkata, demikianlah selanjutnya kami akan memberikan kesimpulan dan beberapa saran hasil kajian dan pembahasan buku ini sebagai berikut. 1. Wahabi adalah paham keagamaan Islam yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1206 Hijriah rahimahullah di Jazirah Arab atau Kerajaan Saudi Arabia, yaitu berupa ajaran keagamaan yang menggabungkan antara mazhab salaf dalam bidang akidah dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam bidang fikih. Yang kedua, Nahdlatul Ulama atau NU memiliki dua pengertian. Pertama, jam'iyah, organisasi yang didirikan oleh Imam Muhammad Hasyim Asy'ari wafat tahun 1366 Hijriah rahimahullah di kota Surabaya, Pulau Jawa, sekarang Republik Indonesia, pada tahun 1344 Hijriah. Kedua, paham keagamaan Islam yang dibawa oleh Imam Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah, yaitu berupa ajaran keagamaan yang menggabungkan antara mazhab Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam bidang akidah dan mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam bidang fikih. 3. Kerenggangan antara Wahabi dan NU disebabkan adanya faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor eksternal di sini adalah peran Zionis dan aliran-aliran sesat yang memecah belah barisan umat Islam dan memporak-porandakan persatuan mereka. Sedangkan faktor-faktor internal adalah mengambil informasi dari sumber-sumber yang tidak terpercaya, baik di kalangan Wahabi atau NU. Kerenggangan ini telah hilang dalam pertemuan persaudaraan antara Syekh bin Baz rahimahullah dengan delegasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Riyadh pada bulan Februari 1987 Masehi. 4. Akibat faktor-faktor ini, Wahabi dituduh sebagai kelompok yang mengafirkan kelompok Muslim yang lain, padahal Wahabi tidak melakukannya. Sebagaimana NU dituduh sebagai orang-orang yang menyembah kuburan dan berbuat bid'ah, padahal NU tidak melakukannya. 5. Sebagian orang melakukan amalan yang menyalahi syariat Islam, yaitu mengafirkan dan membid'ahkan umat Islam lainnya. Lalu ia mengklaim atau dikatakan sebagai Wahabi atau Salafi, padahal sebenarnya ia sangat jauh dari ajaran Wahabi dan Salafi. Sebagaimana sebagian orang melakukan amalan yang menyalahi syariat Islam, yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah dan kesesatan, kemudian ia dikatakan sebagai orang NU, padahal sebenarnya ia sangat jauh dari ajaran NU. 6. Semua tuduhan ini dapat ditepis dengan sumber-sumber yang asli dari Wahabi dan NU, sekaligus dapat dibantahkan dengan fakta di lapangan. Yang ketujuh, Wahabi dan NU sepakat atas pokok-pokok ajaran agama dan syariat Islam. Memang di antara keduanya terdapat perbedaan dalam masalah-masalah cabang atau yang tidak prinsip, dan juga terdapat perbedaan dalam masalah sifat-sifat Allah. Hanya saja perbedaan ini sudah ada di antara tokoh-tokoh ulama yang kredibel dari kalangan Wahabi maupun NU. Perbedaan itu sudah terjadi sebelum lahirnya Wahabi dan NU. 8. Wahabi memiliki posisi yang penting dalam dunia Islam, karena di kerajaan Saudi Arabia terdapat Ka'bah
kiblat umat Islam. Sebagaimana NU memiliki posisi yang signifikan sebab pengikutnya mayoritas umat Islam di Indonesia yang merepresentasikan 87% dari penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta jiwa. Maka mempertemukan Wahabi NU berarti mempersatukan umat Islam sedunia, dan membenturkan Wahabi dengan NU berarti mencerai-beraikan umat Islam sedunia. 9. Umat Islam harus waspada dari tipu daya musuh-musuh mereka, baik dari dalam maupun dari luar, dalam memecah belah barisan dan memporak-porandakan persatuan umat, serta menjadikan mereka seperti jangkrik yang diadu dengan saudara kandungnya. 10. Pada masa sekarang ini umat Islam memerlukan persatuan Islam. Hal ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan kembali pada perintah Allah dan Rasul-Nya, lalu berpegang pada titik-titik persamaan di antara mereka dan meninggalkan titik-titik perbedaan untuk diamalkan secara pribadi oleh kaum muslimin tanpa ada keharusan. Karena masalah khilafiyah tidak ada penyelesaiannya sampai hari kiamat. Masalah ini merupakan anugerah dan rahmat dari Allah, bukan menjadi azab dan permusuhan. Yang ke-11, umat Islam di dunia ini, apapun organisasi dan golongannya, harus bahu-membahu dalam mempersatukan barisan mereka dan menyatukan kalimat mereka. Hal ini untuk menghadapi tantangan bersama yang mengancam eksistensi akidah dan identitas keislaman mereka. Demikian kami membacakan dari buku buah karya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA, yakni Titik Temu Wahabi dan NU. Dan alhamdulillah ya, PBNU sudah merilis anulir LDNU soal tersebut karena kontraproduktif dan tidak pernah dikonsultasikan dengan PBNU, khususnya Rais Am dan Ketua Umum. Masalah sepenting ini mereka tidak konsultasi dan tidak memberitahukan, kata Gus Ipul, yakni Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Ini bersumber dari Detik News Selasa 1 November 2022. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dari sini kami ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi, yakni tuduhan-tuduhan dari khususnya lembaga dakwah PBNU, di mana berita tersebut telah beredar, itu telah dibantah oleh ulama dari NU itu sendiri, dan kami dapat menyimpulkan bahwa NU membantah NU. Kamis pagi, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub tutup usia. Mantan Imam Besar Masjid Istiqlal ini meninggal dunia di usia 64 tahun. Sebelum meninggal, almarhum sempat dirawat di Rumah Sakit Hermina Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, karena mengeluh sakit setelah melakukan serangkaian dakwah. Banyak sekali bermunculan kelompok-kelompok Salafi atau Wahabi pendatang baru yang seolah-olah mereka ingin mengajak seluruh aliran, seluruh organisasi Islam agar masuk ke golongan mereka atau kepada kelompok mereka. Nah, inilah sebuah cita-cita yang itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena mereka ingin menyatukan di bawah pemahaman mereka, memaksa kelompok lain yang memiliki pendapat lain, mazhab yang lain, ormas yang lain, ingin sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Seolah-olah kebenaran ini hanya menurut manhaj salaf yang mereka gaungkan. Seolah-olah yang Islam yang murni, Islam yang sejati, Islam yang lurus, Islam yang sesuai dengan Rasulullah hanya kelompok mereka. Seolah-olah pintu surga itu hanya kelompok mereka. Bisa masuk surga hanya melalui pemahaman yang mereka fahami. Ini sebuah
pemahaman yang sangat buruk, pemahaman yang sangat dangkal sekali. Ya, bahkan mereka kerap juga mengutip pendapat para ulama NU ya, untuk bercita-cita agar kelompok atau warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdliyin ini kemudian tertarik dengan kelompok mereka, tertarik dengan ajaran mereka, ingin mempersatukan antara Wahabi dengan NU dengan mengutip salah satu karya dari ulama NU, misalnya karya dari Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, yaitu yang berjudul Titik Temu Antara Wahabi dan NU. Nah, ini tujuannya agar warga Nahdlatul Ulama ini tergiur masuk kepada kelompok mereka. Walaupun kita tahu buku itu hanya sekedar pendapat, hanya sekedar opini, hanya sekedar sebuah tawaran saja. Walaupun tentu untuk mempersatukan itu sangat sulit. Kenapa demikian? Bukan karena Nahdlatul Ulama yang tidak mau bersatu, tapi mereka sendiri, kelompok Salafi Wahabi yang keras kepala, yang ingin bersatu tapi mereka tidak memiliki toleransi. Ada seorang ustadz itu, saya nggak tahu ini ustadz siapa, saya kurang tahu teman-teman namanya karena tidak populer bagi kami. Dia membaca buku, katanya karangan orang NU, katanya, entah Allah alam lah. Judul bukunya yang ia baca Titik Temu Wahabi dan NU. Kebetulan salah satu daripada isi yang ia sampaikan adalah membenturkan Wahabi dengan NU, berarti mencerai-beraikan umat Islam sedunia. Wow, gawat rek ya, gawat. Ini bagi kami orang tersebut apa sih? Kenapa kok baca buku itu? Untuk apa? Ini Allah alam. Padahal kita tahu teman-teman, kalau mau bela Wahabi itu jangan menggunakan selain Al-Quran hadis lah ya. Kata imam, bukan dalil. Itu kalau mau menggunakan teorinya Wahabi, jangan pakai buku, jangan, ditolak itu sudah oleh Wahabi sendiri buku seperti itu. Karena bagi Wahabi dalil harus Al-Quran, dalil harus hadis, bukan yang lain. Buku kok dijadikan dalil untuk membela Wahabi, piye iki? Kan kepada kelompok Syiah misalnya, kita tidak pernah ada masalah, tidak ada pernah bentrok, tidak ada konflik. Ulama yang sangat alim luar biasa, yaitu Habib Muhammad Quraisy Shihab, juga memberikan tawaran perdamaian antara Sunni dengan Syiah, yaitu Sunnah Syiah. Nah, ini buku ini juga bagaimana Aswajiyah atau Nahdlatul Ulama untuk bagaimana bisa menjalin di antara berbagai macam aliran, berbagai macam organisasi Islam yang ada. Nah, jadi betapa luar biasanya Aswajiyah bisa menyatukan dari berbagai macam pemahaman sehingga tidak memaksakan dari pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda itu. Baru dengar statementnya, perkataannya, kami sama Syiah nggak ada konflik, baik-baik aja. Itulah bukti lagi kebodohannya, ketololannya. Mau dia baik-baik sama Syiah yang melaknat istri Rasulullah, yang melaknat para sahabat-sahabat Rasulullah, berbaik-baikan. Musibah, musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aki aduwatillah wa aduwati ahli al-bait, sayyidatu nisa'i ahli an-nar, المدانة من فوق 7 سماوات، عائشة الحميراء بنت أبي بكر لعنة الله عليهما. يصعب علينا وعلى كل شخص أن يعدد جرائم هذه المرأة الخبيثة. أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم.
أن عائشة اليوم والآن في هذه الساعة هي في جهنم. هذا تعرف بأن عائشة ملحدة ظالمة كافرة لأنها بهتت رسول الله واتهمته بأنه قد سحر، ضاهت بهذا قول الكفرة المشركين، وما دامت ملحدة كافرة مشركة ظالمة فهي بالنار. في النار يأكل الجيف. إذن عائشة اليوم في النار تأكل الجيف. هكذا يثبت أن عائشة في النار، ولا تأكل الجيف فقط. أستطيع أن أقول هكذا أن عائشة اليوم في النار معلقة من رجليها بالمقلوب الآن عائشة، ولا تأكل فقط الجيف وإنما تأكل لحم جسدها، هي تأكل لحم جسدها الآن. فطبق هذا الحديث على فعل عائشة تعرف أن عائشة اليوم في النار وأنها معلقة فيها من رجليها تأكل لحم جسدها وتأكل الجيف. هذه هي سيدة نساء أهل النار لعنة الله عليها. اليوم نحن نفرح وندخل بهذا الفرح والسرور ندخله على قلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرين صلوات الله عليهم. في هذا اليوم انتقلت عائشة إلى العذاب والجحيم الأبدي. في هذا اليوم يحق لنا أن نفرح، في هذا اليوم يحق لنا أن نسر. Mereka sangat benci kepada tiga khalifah, terutama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Terutama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar dikatakan tagut. Keduanya dikatakan apa? Tagut. Umar dikatakan syaitan. Umar dikatakan apa? Syaitan. Kenapa mereka harus mengkafirkan tiga khalifah ini? Saya katakan bahwasanya agamanya orang Syiah tidak mungkin berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat nggak kafir, agama mereka nggak bisa berdiri. Kok bisa demikian? Saya ulangi, orang Syiah itu agamanya nggak bisa berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat nggak kafir, maka agama mereka tidak bisa berdiri. Kita orang Islam sebaliknya, agama kita nggak bisa berdiri kecuali para sahabat mulia. Kok bisa demikian? Karena agama kita dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Sementara yang meriwayatkan Al-Quran dan hadis adalah para sahabat. Kalau para sahabat nggak beres, Al-Quran dan hadisnya juga nggak beres. Orang Syiah kebalikan, agama mereka nggak bisa berdiri kecuali para sahabat kafir. Kok bisa demikian? Karena agama mereka dibangun di atas keyakinan 12 imam. Dan imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib menurut keyakinan mereka. Barang siapa yang meyakini ada imam yang sah sebelum Ali bin Abi Thalib, maka membuyarkan agama imam 12. Berarti imamnya bukan 12. Berarti imam pertama Abu Bakar, imam kedua siapa? Umar, imam ketiga siapa? Utsman, Ali imam yang keempat. Berarti imam berapa? Bukan 12, imam 15. Padahal mereka meyakini imam harus berapa? 12, dan pertama harus Ahlul Bait. Dan ini merupakan rukun Islam yang sangat penting di sisi mereka. Nah, kalau ada orang meyakini ada imam yang sah sebelum Ali, maka akan menghancurkan agama mereka. Karenanya Abu Bakar harus kafir, Umar harus kafir, Utsman juga harus kafir, dan seluruh orang yang percaya mereka sebagai khalifah juga harus kafir. Karena kalau sampai Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak kafir, dan kalau sampai kekhilafahan Abu Bakar itu sah, maka buyar agama mereka. Kalau sampai kekhilafahan Umar itu sah, buyar agama mereka. Kalau sampai Utsman itu khilafahnya sah, buyar agama mereka. Paham? Jadi saya katakan agama mereka itu harus para sahabat murtad. Kenapa? Para sahabat tatkala Nabi SAW meninggal, mereka kompak ijma mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Dengan demikian mereka semua mengatakan Abu Bakar sebagai khilafah yang sah, berarti semuanya murtad tatkala itu. Makanya agama mereka isinya mencaci maki para sahabat. Karena kalau para sahabat nggak kafir, agama mereka buyar. Agama mereka buyar. Maka perkataan tentang mencaci maki Umar bukan cuma Umar saja, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan juga sahabat yang lainnya yang setuju dengan kekhilafahan tiga orang ini. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Sementara sama salafi yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, dia hina, dia hujat, dia caci maki. Renungkan wahai saudaraku seiman seislam. Saya yakin Anda cerdas. Saya independen. Saya tidak ikut organisasi manapun di kolong langit Indonesia ini. Saya tidak ikut partai manapun di langit Indonesia, di bawah langit Indonesia ini.
Saya pengikut Rasulullah sejati, bukan pengikut Wahabi. Ingat, apabila Anda fitnah saya, Anda pertanggungjawabkan kelak di yaumil mahsyar, di pengadilan akhirat. Aku bukan pengikut Wahabi. Cuman aku membela ulama pewaris Nabi yang dicaci maki dan difitnah. Itu top. Aku pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernyataanku. Aku bukan pengikut Wahabi, tapi aku wajib membela Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh ulama pewaris Nabi, ulama bin Abdul Wahab, karena beliau orang yang salih, soleh, takwa kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan sembarangan bicara Anda, akan dipertanggungjawabkan kelak perkataan-perkataan Anda di hadapan Allah. Apa Anda kuat menghadapi siksaan dari Allah karena selalu menyebar fitnah, mencaci maki ulama pewaris Nabi? Hati-hati kawan. Bagaimanapun kalian adalah saudaraku, ingat, haram bagi salafi mengkafirkan saudaranya sama Islam. Haram. Yang kalian bilang mengkafirkan, menyesatkan, itu fitnah. Jika ada ulama-ulama dari pewaris para nabi mengatakan bid'ah, mengatakan sesat, mengatakan fasik, itu dasar hukumnya ada di Al-Quran dan hadis sahih. Bukan pendapat mereka. Ada lagi mengatakan, ikut mereka, kita diajak ikut mereka. Ikut mereka siapa? Kalian itu diajak untuk mengikuti Allah, mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Bukan mengikuti orang per orang, kelompok per kelompok. Bukan. Islam ini Allah yang menurunkannya kepada Rasulullah. Rasulullah menyebarkannya kepada orang-orang yang percaya terhadap Islam. Bukan diajak ikut kelompok dia. Seakan-akan pintu surga kuncinya sama dia. Itulah pemikiran kamu yang sempit. Yang dungu, pengap. Dari hati yang kotor, keluar perkataan-perkataan yang kotor. Saya terangkan. Saya salafi tulen. Saya salafi tulen. Walaupun ente mengatakan saya Wahabi, itu fitnah, keji, dan saya tak ridho. Akan Anda pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah kalau Anda mati. Saya membela Wahabi, ya. Karena Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, menghancurkan perbuatan syirik, menegakkan tauhid. Wahai umat Islam, khususnya generasi muda, kalian ini harus berilmu, harus kritis. Itulah hebatnya pengajian sunnah. Nggak kayak zaman dulu, kalau gurunya, ustadznya, kiainya menerangkan suatu masalah, yang lain saminah, nah, mau salah mau benar. Apa kata mereka? Nggak mungkin dong kiai salah. Nggak mungkin dong kiai berdosa. Itu zaman dulu kala model pengajian seperti itu. Tapi kalau hari ini akan ditanya, ya guru, ya ustadz, ya kiai, ya habaib, apakah perkataan Anda berdasarkan hukum? Kalau Al-Quran surat berapa, ayat berapa? Kalau hadis Rasulullah dalam kitab mana dan siapa yang meriwayatkan? Ini nih kritis, cerdas. Yang kita hadapi hari ini, termasuk jaringan-jaringan teror itu semua 100% anggota jaringan teror ini semua Wahabi Salafi. Saya pastikan. Oh no. 100%, kalau perlu 200%. Bisa dipastikan Salafi Wahabi 100% teroris. Dahsyat. Fitnah yang keji. Saudaraku, khususnya pemuda-pemudi Islam, jagalah negeri ini sayang. Jagalah negeri ini sayang dengan ilmu. Jangan sampai Indonesia jilid 2 menjadi Andalusia. Jangan sampai Indonesia menjadi jilid 2 Andalusia tinggal kenangan. Yang menghancurkannya orang-orang pengkhianat yang mengaku Islam, tapi menusuk dalam lipatan, menggunting dalam lipatan. Mengaku Islam, tapi menyerang Islam. Wahai pemuda, simpan amarahmu. Carilah guru-guru ulama pewaris Nabi untuk berguru. Insya Allah mereka mengajak kamu ke surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe.